Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kepoin Islam yang beriman, sebelumnya kita telah membahas hal-hal yang membedakan Rasulullah dengan manusia pada umumnya. Lantas, adakah hal lain yang membedakan Rasulullah dengan kita? Simak kisahnya hanya di sini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info dan video terbaru dari channel YouTube Kepoin Islam. Yang membedakan Rasulullah dengan kita dalam hal ini tentang zakat. Rasulullah tidak memakan harta sedekah. Diharamkan atas Rasulullah memakan sesuatu dari sedekah, baik sedekah wajib atau zakat ataupun sedekah sunnah. Berdasarkan sabda beliau, sesungguhnya hasil sedekah atau zakat tidak dihalalkan bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah mau memakan atau sesuatu dari hadiah, namun beliau tidak mau memakan sesuatu dari sedekah. Makna yang terkandung dalam hadis ini bersifat umum. Imam Asy-Syafi'i memiliki pandangan tersendiri tentang sedekah sunnah. Ia berpendapat bahwa sedekah sunnah dihalalkan bagi beliau, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abu Hamid dan Al-Qaffal. Syekh Abu Amr bin As-Salah menyanggah hal ini tersamar atas Imam Al-Haramain dan Al-Ghazali. Yang benar adalah pendapat pertama. Adapun anggapan sebagian kaum Arab Badui sesudah Rasulullah wafat, bahwa zakat hanya diserahkan kepada Rasulullah semasa hidupnya, sehingga tidak wajib lagi menyerahkannya kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang mengakibatkan mereka diperangi hingga mau kembali kepada kebenaran dan menunaikan zakat. Para ulama memberikan beberapa jawaban atas anggapan mereka yang keliru ini. Kemudian dalam masalah puasa, yang pertama, hukum puasa wisal. Rasulullah dibolehkan melakukan puasa wisal, namun beliau melarang umatnya melakukannya. Para sahabat bertanya, akan tetapi, bukankah engkau melakukan itu? Beliau menjawab, aku tidak sama dengan kalian. Aku bermalam di bawah pengawasan Rohku, bahkan dia memberiku makan dan minum. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dilarang meniru Nabi dalam amal ini, karena amalan ini merupakan kekhususan beliau, yakni karena Allah memberi makan dan minum kepada beliau. Para ulama berbeda pendapat, apakah makan dan minum di sini hakiki atau hanya bersifat maknawi? Ada dua pendapat. Yang benar, makan dan minum dalam hadis ini bersifat maknawi atau bukan makanan dan minuman hakiki. Sebab jika makan dan minum yang dimaksud itu hakiki, berarti yang dilakukan beliau bukan lagi puasa wisal. Kemudian Rasulullah boleh mencium istrinya ketika sedang berpuasa. Rasulullah pernah mencium istrinya saat sedang berpuasa. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa hal itu khusus bagi beliau. Jika demikian, apakah hukum melakukannya bagi selain Nabi adalah makruh, haram, atau boleh? Batalkah puasa orang yang melakukannya? Seperti halnya pendapat Ibnu Qutaibah, atau justru dianjurkan demikian? Apakah terdapat perbedaan hukum antara anak muda dan orang tua? Ada banyak pendapat ulama dalam hal ini. Pandangan mereka itu nanti akan kita paparkan pada bagian lain. Selanjutnya, wajibkah Rasulullah menyempurnakan puasa sunnahnya? Sebagian sahabat kami mengatakan, apabila Rasulullah memulai puasa sunnah, maka beliau harus menyempurnakannya. Namun, pendapat ini lemah dan terbantahkan oleh hadis yang tercantum dalam Sahih Muslim, yang diriwayatkan dari Aisyah, bahwasanya suatu ketika Rasulullah mendatangi Aisyah, lalu Aisyah memberitahu beliau, wahai Rasulullah, di sini ada makanan hais. Rasulullah menjawab, tunjukkan kepadaku. Sebetulnya sejak pagi tadi aku berpuasa. Rasulullah pun kemudian menyantap sebagian dari makanan tersebut. Kemudian dalam permasalahan haji, yang pertama tentang ucapan talbiyah. Sebagian sahabat Ibnu Katsir mengatakan bahwa apabila Rasulullah melihat sesuatu yang membuatnya takjub, maka beliau selalu mengatakan labbaika. Sesungguhnya kehidupan hakiki adalah kehidupan akhirat. Dasarnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad. Ia berkata, kami berjuang bersama Rasulullah pada perang Khandaq. Beliau yang menggali tanah,
sedang kami yang memindahkan tanahnya. Beliau memandang ke arah kami seraya bersabda, tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat. Ya Allah, ampunilah kaum Ansar dan Muhajirin. Imam Asy-Syafi'i berkata, Sa'id telah menceritakan kepada kami. Dari Ibnu Juraid, ia berkata, Humaid bin Al-A'raj telah menceritakan kepada kami. Dari Mujahid, ia berkata, Rasulullah biasa melakukan talbiyah dengan suara keras. Aku penuhi panggilanmu, ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian, nikmat dan kerajaan hanyalah kepunyaanmu, tidak ada sekutu bagimu. Suatu ketika, kaum muslimin mulai meninggalkan bacaan tersebut, namun beliau begitu tertarik terhadap isinya, maka beliau menambahkan, aku sambut panggilanmu, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ibnu Juraid menegaskan, saya kira peristiwa itu terjadi pada hari Arafah. Ibnu Katsir berkomentar, zahir kedua hadis ini tidak menunjukkan kewajiban mengerjakan amal tersebut, melainkan maksimal bersifat anjuran saja. Ada pula yang menyebutkan bahwa hal itu hanya berlaku bagi orang-orang mukallaf. Hadis Mujahid di atas mursal, sedangkan ucapan Ibnu Juraid itu munqati. Kemudian kota Mekah pernah dihalalkan bagi Rasulullah. Maka pernah dihalalkan bagi Rasulullah selama 1 hari, sehingga beliau pun masukinya tanpa berihram. Pada hari itu ada sekitar 20 orang penduduk Mekah yang terbunuh. Apakah penaklukan kota tersebut dilakukan dengan kekerasan atau dengan jalan damai? Ada 2 pendapat dari Imam Asy-Syafi'i, yang setiap pendapatnya mendapat dukungan dari para ulama. Kesimpulannya, semua itu termasuk kekhususan Rasulullah, sebagaimana yang beliau jelaskan sendiri dalam khutbah pada pagi hari tersebut. Kalau ada orang beranggapan bahwa boleh menumpahkan darah di dalam kota itu dengan alasan Rasulullah sebelumnya telah berperang di sana, maka katakanlah kepadanya, sesungguhnya Allah hanya mengizinkan hal itu untuk Rasulnya, namun Allah tidak mengizinkan hal itu untuk kalian. Hadis tersebut amatlah populer atau masyhur. Kemudian dalam hal menyembelih hewan kurban, telah dipaparkan sebelumnya hadis yang intinya menerangkan kewajiban menyembelih kurban bagi Rasulullah, namun derajat hadis itu lemah. Selanjutnya dalam hal makanan, yang pertama tentang hukum memakan bawang. Sebagian sahabat Ibnu Katsir berpendapat bahwa diharamkan bagi Rasulullah memakan bawang merah, bawang putih, dan bawang bakung. Dasarnya adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir, bahwasanya Rasulullah pernah diberi 1 panci berisi sayuran. Karena mencium aroma tak sedap pada sayuran tersebut, maka beliau pun menyuruh sebagian sahabatnya untuk memakannya. Ketika melihat mereka enggan memakannya, beliau berseru, makanlah, sesungguhnya aku berbicara kepada makhluk atau malaikat yang kalian tidak bisa berbicara dengannya. Pendapat di atas tidak bisa dibenarkan sepenuhnya, sebab terdapat athar yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Ali dan Syarik bin Hambal tentang pendapat keduanya, bahwa bawang merah dan bawang putih yang haram adalah yang masih mentah. Yang tepat, berdasarkan kaidah yang benar, hukum memakannya tidaklah haram atas Nabi, akan tetapi hukumnya hanyalah makruh bagi beliau. Dalilnya adalah riwayat Muslim dari Abu Ayyub, bahwasanya ia menghidangkan makanan untuk Rasulullah yang terkandung bawang putih di dalamnya, namun beliau menolak makanan itu dan tidak mau memakannya. Abu Ayyub lalu bertanya kepada Nabi, apakah makanan itu haram? Beliau menjawab, tidak, hanya saja aku tidak menyukainya. Abu Ayyub berkata, aku juga tidak menyukai apa yang tidak engkau sukai. Syekh Abu Amar menegaskan, hadis ini membatalkan pengharaman tersebut. Kemudian tentang hukum memakan biawak, sama seperti itu, atau memakan bawang merah, bawang putih, dan bawang bakung adalah masalah biawak. Rasulullah bersabda, aku tidak mau memakannya, tetapi aku juga tidak mengharamkannya. Dengan kata lain, Nabi tidak mengharamkan biawak atas kaum muslimin, hanya saja beliau tidak memakannya karena merasa jijik. Khalid pernah bertanya kepada Nabi,
haramkah makanan ini, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak. Hanya saja binatang itu tidak hidup di negeriku, sehingga aku merasa jijik memakannya. Begitulah makruh hukumnya bagi siapa saja memakan sesuatu yang tidak disukainya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah bersabda, sesungguhnya sengaja mendatangi tempat yang sedang dilanda wabah penyakit akan menjerumuskan kepada kematian. Para dokter memakruhkannya karena perbuatan itu bisa merusak tabiat manusia. Kemudian tentang hukum makan sambil bersandar pada sesuatu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Juhaifah bahwasanya Rasulullah bersabda, adapun diriku, aku tidak akan makan sambil bersandar. Sebagian sahabat Ibnu Katsir berpendapat, hal itu hanya diharamkan atas beliau saja. An-Nawawi berkata, yang benar adalah hukumnya makruh bagi beliau, tidak haram. Ibnu Katsir berkomentar, berdasarkan hal itu, perbuatan ini tidak termasuk kekhususan Nabi. Sebab, hukum makan sambil bersandar juga dimakruhkan atas selain beliau, baik bersandar yang diartikan dengan berbaring, sebagaimana yang dipahami secara langsung oleh kalangan masyarakat awam. Karena memang posisi itu dapat menimbulkan gangguan pencernaan, seperti halnya dilarang minum sambil berdiri, maupun yang diartikan dengan makan sambil bersila, seperti yang dijelaskan oleh Al-Khattabi dan ahli bahasa lainnya. Makna inilah yang benar apabila dicermati dan diperhatikan dengan seksama, karena cara makan demikian menunjukkan kesombongan dan keangkuhan. Selanjutnya, tentang larangan menyantap makanan tanpa diundang. Abul Abbas bin Al-Qas berkata, Rasulullah melarang seseorang menyantap makanan tanpa diundang. Namun, tatkala tiba-tiba Abu Darda mendatangi Nabi yang sedang menyantap makanan, beliau pun memerintahkannya untuk memakannya. Hal ini menjadi kekhususan bagi beliau. Al-Baihaqi menegaskan, aku belum menemukan hadis tentang larangan menyantap makanan tanpa diundang ini dari jalur sahih atau yang semisal dengannya. Lalu, Al-Baihaqi menyebutkan hadis Abu Daud yang diriwayatkan dari Durus bin Ziyad, dari Abban bin Tariq, dari Nafi, dari Ibnu Umar secara marfu. Barang siapa yang diundang makan dan tidak memenuhi undangan tersebut, maka ia telah durhaka terhadap Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang mendatangi jamuan makan tanpa diundang, maka ia masuk sebagai pencuri dan keluar sebagai perampok atau penjara. Kemudian, masalah wajib memberikan makanan yang diminta oleh Rasulullah. Para ulama mengatakan, salah satu kekhususan Rasulullah adalah apabila beliau meminta makanan kepada seseorang yang hanya cukup untuk dirinya, maka dia wajib memberikan makanan itu kepada beliau. Hal itu dilakukan untuk menjaga kehormatan seorang nabi dan menjaga kemuliaan diri beliau, baik dengan harta maupun jiwa. Hal ini berdasarkan firman Allah, nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Quran Surah Al-Ahzab ayat 6. Ibnu Katsir menambahkan, mirip dengan ayat ini adalah hadis yang terdapat dalam As-Sahihain, yakni, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga diriku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Kemudian terkait tentang pembatasan daerah larangan mengembalakan hewan. Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Sa'ab bin Jassamah secara marfu. Tidak boleh menetapkan pembatasan atau wilayah pengembalaan hewan, kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagian sahabat Ibnu Katsir menjelaskan, hukum ini khusus bagi Rasulullah. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa hal itu boleh bagi selain Nabi untuk kemaslahatan. Hal ini sebagaimana Rasulullah menjadikan An-Naqi sebagai daerah larangan pengembalaan umum. Demikian pula Umar yang pernah membuat daerah larangan di Syaraf dan Rawdah. Hanya saja daerah larangan Rasulullah sama sekali tidak boleh diubah. Kemudian dalam hal hibah, Rasulullah boleh menerima hadiah. Rasulullah menerima hadiah dan biasanya beliau selalu membalasnya. Diriwayatkan secara sahih dalam kitab As-Sahih dari Aisyah bahwasanya Rasulullah melakukan itu semata-mata untuk melunakkan hati orang yang memberi hadiah kepadanya.
lain halnya dengan para umara atau pemimpin selain beliau. Diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih bahwa hadiah yang diberikan kepada para pegawai atau pemerintah termasuk kategori gulul atau pengkhianatan. Sebab hadiah kepada mereka tergolong suap. Yang demikian itu akan menimbulkan kecurigaan dan tuduhan atau fitnah. Selanjutnya tentang riba halal. Zakaria bin Adi berkata, Ibnul Mubarak menyampaikan riwayat kepada kami dari Al-Auza'i. Dari Ibnu Atta, Zakaria berkata, menurutku, Ibnu Atta itu adalah Umar. Dari Ibnu Abbas berkenaan dengan firman Allah, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Quran Surah Ar-Rum ayat 39. Yang dimaksud dalam ayat itu adalah sejenis riba halal, yaitu memberikan hadiah dengan niat mendapatkan balasan yang lebih daripada yang dihadiahkan. Pelakunya tidak mendapat pahala dan tidak juga mendapat dosa. Akan tetapi, secara khusus Rasulullah dilarang melakukannya. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 6. Athar tersebut diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Al-Hakim dan yang lainnya, dari Al-Asam, dari Muhammad bin Ishaq, dari Zakaria. Akan tetapi, athar tersebut terputus sanadnya. Kalau yang dimaksud dengan Umar bin Atta adalah Ibnu Waras, berarti ia perawi dhaif. Namun, kalau orang itu adalah Ibnu Abil Khawar, maka ia adalah perawi yang dipakai oleh Imam Muslim atau perawi thiqah. Ia juga telah meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas. Meskipun demikian, masalahnya di sini masih samar. Selanjutnya tentang faraid atau warisan. Apakah Rasulullah mewariskan sesuatu? Rasulullah tidak pernah mewariskan sesuatu. Apa saja yang beliau tinggalkan adalah sedekah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam As-Sahihain dari Abu Bakar, bahwasanya Fatimah pernah bertanya kepada Abu Bakar tentang warisan ayahnya. Abu Bakar menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, kami tidak diwarisi karena harta yang kami tinggalkan adalah sedekah. Abu Bakar melanjutkan, meskipun demikian, keluarga Muhammad boleh memakan harta tersebut. Demi Allah, aku tidak akan mengubah sedikit pun hukum memakan harta sedekah bagi Rasulullah dari kondisi asalnya semasa hidup beliau. Masih dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, ahli warisku tidak akan menerima bagian 1 dinar pun. Segala yang aku tinggalkan setelah jatah yang diberikan untuk istriku dan upah untuk pelayanku adalah sedekah. Dewan para ulama dan penguasa sepakat atas hal ini. Dengan demikian, tidak perlu ditanggapi segala bentuk khurafat yang diada-adakan oleh kaum Syiah Rafidhah. Sungguh, kejahilan mereka sudah sangat terkenal. Kemudian perkara nikah. Dalam masalah nikah inilah paling banyak didapati kekhususan-kekhususan Rasulullah. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah bagi beliau. Kami akan menyebutkannya secara berurutan, berdasarkan urutan yang sering digunakan oleh para ulama agar menjadi lebih ringkas dan mudah dipahami. Yang pertama, perkara nikah yang hanya wajib atas Rasulullah dan tidak wajib atas orang lain. Allah memerintahkan Nabi untuk memberi pilihan kepada istri-istrinya sebagaimana firman-Nya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, marilah supaya aku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasul-Nya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 28-29. Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dalam kitab mereka As-Sahihain dari Aisyah sebuah hadis tentang pilihan yang diajukan Rasulullah kepada istri-istrinya, bahwasanya Allah benar-benar memerintahkan beliau untuk melakukan hal tersebut. Para sahabat Ibnu Katsir dari kalangan ulama mazhab Asy-Syafi'i berbeda pendapat.
Apakah pemberian pilihan itu hukumnya wajib atas beliau atau hanya sunnah? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Imam An-Nawawi dan ulama lainnya berpendapat bahwa hukum memberikan pilihan tersebut wajib bagi beliau. Para ulama kami berbeda pendapat pula. Apakah istri-istri beliau wajib menjawab secara langsung atau diberi tenggang waktu? Ada dua pendapat juga dalam persoalan ini. Ibnu Sabbagh berpendapat tidak ada perbedaan pendapat tentang tenggang waktu yang diberikan Nabi kepada Aisyah sesuai dengan sabdanya. Tidak ada salahnya jika kamu meminta pertimbangan kedua orang tuamu. Para ulama mempertanyakan, apakah diharamkan atas Rasulullah menceraikan istri-istrinya apabila mereka telah memilih Allah, Rasulnya, dan negeri akhirat? Terdapat dua pendapat lagi dalam hal ini. Pada umumnya, mereka atau para ulama lebih mengunggulkan pendapat tidak haramnya menceraikan mereka bagi beliau. Pada mulanya, Allah mengharamkan kepada beliau untuk mengambil wanita lain selain istri-istrinya saat itu, tidak lain sebagai bentuk penghormatan terhadap sikap kesetiaan mereka. Namun, kemudian hal itu dibolehkan kembali sebagai karunia untuk beliau. Aisyah menegaskan, sebelum Rasulullah wafat, sudah dibolehkan lagi bagi beliau untuk mengambil wanita lain selain istri-istri yang sudah ada atau dinikahi. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua, perkara nikah yang haram atas Nabi namun tidak atas orang lain. Yang pertama, mempertahankan istri yang meminta cerai dari beliau. Para ulama berpendapat bahwa diharamkan bagi Rasulullah mempertahankan istri beliau yang lebih memilih bercerai dari beliau. Ini menurut pendapat yang benar. Berbeda halnya dengan seorang muslim selain Rasulullah yang memberikan pilihan kepada istrinya. Karena apabila istrinya memilih untuk bercerai, dia tidak wajib menceraikan istrinya. Sebagian ulama menjelaskan, Nabi menceraikan istrinya demi kehormatan. Yang kedua, tentang menikahi wanita ahlul kitab. Bolehkah Rasulullah menikahi wanita ahlul kitab? Terdapat dua pendapat dalam hal ini. An-Nawawi menerangkan pendapat pertama, yaitu bahwa pernikahan itu haram bagi Nabi. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Suraij, Al-Istakhri, serta Abu Hamid Al-Marwaruzi. Syekh Abu Nasr bin As-Sabbagh berdalil untuk memperkuat pendapat yang mengharamkan ini dengan sabda Nabi, istriku di dunia adalah istriku juga di akhirat. Kemudian An-Nawawi menyebutkan pendapat yang lain, yaitu bahwa hal itu dibolehkan bagi beliau, dan sepertinya dia cenderung kepada pendapat ini. Sebagaimana terlihat dalam komentarnya, riwayat tersebut tidak dapat dijadikan hujah karena bisa saja wanita yang menikah dengan Nabi itu kemudian masuk Islam. Ibnu Katsir berpendapat, hadis di atas tidak memiliki dasar yang bisa menjadikannya sebagai riwayat marfu yang sampai kepada Nabi. Sebenarnya, riwayat itu hanyalah berasal dari pendapat sebagian sahabat. Abu Ishaq Al-Marwazi berkata, hal itu tidaklah haram atas Nabi. Tentang boleh tidaknya Rasulullah memiliki budak wanita ahlul kitab atau menikahi budak wanita muslimah, terdapat 3 pendapat dari para ulama. Pendapat yang paling benar adalah beliau dibolehkan memiliki budak-budak wanita ahlul kitab, tetapi tidak dibolehkan menikahi budak wanita muslimah. Bahkan hal itu diharamkan bagi beliau. Adapun budak wanita ahlul kitab, jumhur ulama bersepakat bahwa Nabi haram menikahinya. Sementara Al-Hannati menyebutkan 2 pendapat dalam masalah ini, namun keduanya sangat lemah. Pendapat-pendapat yang mereka kembangkan itu sangat rusak, sehingga mengabaikannya lebih baik daripada menyebutkannya. Bentuk penyimpangan seperti inilah yang telah diperingatkan oleh Ibnu Khairan dan Al-Imam. Mereka benar dalam masalah ini. Selanjutnya yang ketiga, perkara nikah yang hanya boleh bagi Nabi, namun tidak boleh bagi orang lain. Yang pertama yaitu menikahi lebih dari 4 orang wanita. Ketika wafat, Rasulullah memiliki 9 orang istri. Para ulama sepakat bahwa beliau boleh mengawini 9 orang wanita. Namun, para sahabat Ibnu Katsir dari kalangan ulama Asy-Syafi'i berbeda pendapat. Apakah beliau boleh mengawini lebih dari 9 wanita? Pendapat yang benar adalah hal itu boleh bagi Rasulullah. Sebagai dalilnya adalah hadis yang terdapat dalam Sahihul Bukhari yang diriwayatkan dari Bundar
dari Mu'az bin Hisham, dari ayahnya, dari Qatadah, dari Anas ia berkata, dahulu Rasulullah menggilir semua istrinya dalam satu waktu, pada malam maupun siang hari. Jumlah istri beliau ketika itu adalah 11 orang. Aku bertanya kepada Anas, apakah Rasulullah mampu melakukannya? Anas menjawab, kami pernah berbincang-bincang bahwasanya beliau diberi kekuatan yang setara dengan 30 orang laki-laki. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan 40 orang laki-laki. Kemudian Al-Bukhari meriwayatkan hadis Sa'id dari Qatadah dari Anas. Beliau memiliki 9 istri. Anas berkata, Nabi menikahi 15 orang wanita, yang beliau gauli sebanyak 13 orang, sedangkan yang berkumpul atau hidup berumah tangga dengan beliau berjumlah 11 orang. Pada waktu wafat, beliau meninggalkan 9 orang istri. Qatadah juga menyatakan riwayat seperti itu. Ibnu Sabbag menyebutkan dalam kitab Syama'ilnya, dari Abu Ubaid, ia berkata, Rasulullah menikahi 18 wanita dan memiliki 3 budak wanita. Selanjutnya yang kedua, melangsungkan akad nikah dengan lafaz hibah. Para ulama mengatakan, Rasulullah boleh melakukan akad nikah dengan lafaz hibah berdasarkan firman Allah, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Quran Surah Al-Ahzab ayat 50. Apabila Nabi melakukan akad nikah dengan menggunakan kata hibah, maka beliau tidak wajib memberi mahar, karena akad tersebut maupun karena bercampur, berbeda dengan selain beliau. Apakah talak Rasulullah itu dibatasi sampai 3 talak saja? Dalam hal itu ada 2 pendapat. Pendapat yang paling benar adalah, ya, dibatasi sampai 3, berdasarkan keumuman ayat. Pendapat yang kedua menyatakan tidak dibatasi, sebagaimana beliau tidak dibatasi menikah dengan 4 istri saja. Demikian juga halnya dengan talak beliau yang tidak dibatasi sampai 3 kali saja. Akan tetapi, pendapat yang kedua ini lemah sebab tidak ada korelasi antara nikah dan talak. Yang ketiga, menikah tanpa wali dan saksi. Rasulullah diperbolehkan menikah tanpa wali dan tanpa saksi menurut pendapat yang sahih. Hal ini berdasarkan hadis Zainab binti Jahsy, bahwasanya ia membanggakan diri kepada istri-istri Nabi lainnya dengan mengatakan, kalian dinikahi oleh wali-wali kalian, sedangkan aku dinikahkan langsung oleh Allah dari atas langit yang 7. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian yang keempat, boleh menikah ketika sedang ihram. Bolehkah Nabi menikah pada waktu ihram? Dalam masalah ini ada 2 pendapat. Pendapat pertama, hal itu tidak boleh bagi beliau, berdasarkan keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Utsman dari Rasulullah. Beliau bersabda, orang yang sedang ihram itu tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh melamar wanita. Dalam hal ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang mengatakan perkataan ini, yaitu Rasulullah, adalah termasuk ke dalam cakupan keumuman sabdanya beliau. Sementara, ulama lainnya menguatkan pendapat kedua, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa Nabi boleh melangsungkan pernikahan saat ihram, dengan hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan sedang berihram. Akan tetapi, pernyataan itu bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Maimunah sendiri. Rasulullah menikahinya saat keduanya dalam keadaan halal atau tidak sedang berihram. Orang yang terlibat langsung dalam kisah Maimunah tentu lebih mengetahui daripada orang lain. Yang selanjutnya adalah lamaran Rasulullah tidak boleh ditolak. Apabila Rasulullah ingin menikahi seorang wanita, maka wanita itu wajib menerimanya. Demikianlah menurut pendapat para sahabat Ibnu Katsir. Bahkan wanita itu tidak boleh dilamar oleh orang lain. Kemudian tidak wajib membagi giliran menginap. Wajibkah Rasulullah membagi giliran untuk istri-istri dan budak-budak wanitanya? Mengenai hal ini ada 2 pendapat. Yang zahir dari matan beberapa hadis adalah wajib, sebab ketika sakit beliau terus mendatangi istri-istrinya meskipun dalam kondisi demikian, hingga akhirnya beliau meminta izin kepada mereka untuk beristirahat di rumah Aisyah. Para istri beliau pun mengizinkannya.
Abu Sa'id Al-Istakhri berkata, hal itu tidaklah wajib atas beliau. Dasarnya adalah firman Allah, kamu boleh menangguhkan atau menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka atau istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Quran Surah Al-Ahzab ayat 51. Dengan demikian, tidak wajibnya membagi giliran bermalam itu termasuk salah satu kekhususan Rasulullah SAW. Akan tetapi, apakah perkawinan beliau sama kedudukannya dengan kedudukan mengambil budak perempuan bagi kita atau tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat. Yang selanjutnya adalah memerdekakan budak sebagai mahar. Rasulullah memerdekakan Sofia dan menjadikan pemberian kemerdekaan itu sebagai maharnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab As-Sahihain dari Anas. Menurut satu pendapat, maksud dari hal itu adalah Rasulullah memerdekakan Sofia dengan syarat Sofia mau dinikahi oleh beliau. Maka dari itulah Sofia wajib memenuhi syarat tersebut. Namun, hukum wajib memenuhi syarat seperti ini tidaklah berlaku terhadap selain Rasulullah. Ada juga yang menyatakan bahwa Rasulullah menjadikan pemberian kemerdekaan itu sebagai mahar. Hal ini diperbolehkan secara khusus bagi beliau, namun tidak diperbolehkan bagi yang lain. Pendapat inilah yang dipilih oleh Al-Ghazali. Ibnu Katsir berkomentar bahwa pendapat di atas harus dikaji ulang, mengingat adanya riwayat yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi dari Asy-Syafi'i, bahwasanya beliau membolehkan hal itu kepada siapa saja. Terlebih lagi, pendapat ini sangat populer. Menurut pendapat yang lain, Rasulullah memerdekakan Sofia tanpa ada syarat imbalan apapun. Beliau menikahinya tanpa mahar, baik secara kontan maupun tempo. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Ishaq. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi menetapkan pendapat ini, dan pendapat ini pun dibenarkan oleh Ibnu Shalah dan An-Nawawi. Ibnu Katsir mengatakan, alasan Syekh Abu Amar adalah hadis. Beliau menjadikan hal itu sebagai maharnya. Maksudnya, Nabi hanya memerdekakan Sofia tanpa memberikan mahar kepadanya. Konteks ini persis seperti ungkapan, lapar adalah bekal bagi orang yang tidak punya bekal. Pendapat yang lain lagi menyebutkan, bahkan Nabi memberikan seorang budak wanita kepada Sofia sebagai maharnya. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad gharib dan tidak sahih. Kemudian, terkait keutamaan yang hanya disebabkan karena menikah dengan Rasulullah dan tidak dengan orang lain. Yang pertama menjadi ummahatul mu'minin. Di antara keutamaan tersebut adalah bahwa istri-istri beliau disebut sebagai ummahatul mu'minin atau ibu bagi kaum laki-laki yang beriman. Seperti dalam firman Allah, Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Quran Surah Al-Ahzab ayat 6. Arti umumah atau ibu di sini adalah penghormatan, ketaatan, haram didurhakai, dan wajib dimuliakan. Yang dimaksud bukanlah diharamkan menikahi anak-anak mereka dan mulai berkhalwat dengan mereka. Sungguh, kehormatan ini tidak diberikan kepada kaum wanita selain mereka. Apakah mereka juga disebut ummahatul mukminat atau ibu bagi kaum wanita yang beriman? Mengenai hal ini, ada dua pendapat. Para ulama melarang penyebutan gelar itu, sebagaimana pendapat Aisyah. Perbedaan pendapat yang beredar hanyalah seputar apakah kata jamak mudzakkar salim atau bentuk jamak laki-laki itu mencakup kaum wanita. Masalah ini telah ditetapkan dalam usul fiqh. Apakah saudara-saudara perempuan dari para istri Nabi boleh disebut sebagai akhwalul mukminin atau bibi-bibi kaum mukminin? Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Adapun nas menunjukkan bolehnya penyebutan gelar tersebut. Apakah gelar akhwatul mukminin atau saudara-saudara perempuan kaum mukminin juga boleh diucapkan untuk putri-putri mereka? Asy-Syafi'i membolehkannya, dan itu disebutkan di dalam kitab Al-Mukhtasar. Sebagian ulama juga membolehkan hal itu, namun ulama lain melarangnya. Dalam masalah ini, Ibnu Sabbagh dan ulama lainnya membantah pendapat Al-Muzani, seraya menegaskan pendapatnya keliru. Kemudian memanggil Rasulullah dengan Abul Mukminin. Bolehkah Nabi dipanggil dengan sebutan Abul Mukminin atau bapak orang-orang mukmin? Al-Baghawi menukil dari sebagian sahabat bahwa hal itu boleh. Ibnu Katsir berkomentar, ini adalah pendapat Muawiyah berdasarkan riwayat Ubay dan Ibnu Abbas yang membaca firman Allah dengan lafaz
Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan beliau sebagai ayah bagi mereka, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Quran Surah Al-Ahzab ayat 6. Al-Wahidi telah menukil larangan penyebutan gelar seperti itu dari sebagian sahabat sesuai dengan firman Allah. Muhammad itu bukanlah sekali-kali bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 40. Yang dimaksud oleh ayat di atas adalah bahwa Rasulullah bukanlah bapak mereka dari sisi nasab. Sebab dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud disebutkan, sesungguhnya aku bagi kalian ibarat seorang bapak. Hadis Abu Daud itu terdapat dalam kitab Al-Istithabah. Yang selanjutnya menjadi wanita paling utama. Istri-istri Nabi adalah wanita yang paling utama di antara kaum wanita umat ini, sebab mereka memperoleh pahala yang berlipat ganda, berbeda dengan wanita-wanita lainnya. Kemudian, wanita yang paling mulia di antara istri-istri beliau adalah Khadijah dan Aisyah. Abu Sa'id Al-Mutawali berkata, para sahabat kami dari ulama mazhab Asy-Syafi'i berselisih pendapat, manakah di antara keduanya, Khadijah dan Aisyah yang lebih utama. Ibnu Hazm berpendapat, sesungguhnya seluruh istri beliau lebih utama daripada seluruh sahabat, bahkan lebih utama dari Abu Bakar. Namun, tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat seperti ini sebelumnya, sehingga pendapat ini sangat lemah. Kemudian, Ummahatul Mukminin tidak boleh dinikahi laki-laki lain. Ulama telah sepakat atas haramnya menikahi istri-istri Rasulullah sepeninggal beliau. Hal itu dikarenakan mereka adalah istri-istri beliau di surga kelak. Apabila seorang wanita tidak menikah setelah ditinggal mati oleh suaminya, maka ia akan tetap menjadi istrinya di akhirat. Seperti halnya dalam sebuah riwayat, bahwasanya pada saat menjelang kematian Abu Darda, istrinya berkata kepadanya, "Wahai Abu Darda, sesungguhnya kamu telah melamarku kepada keluargaku, lalu mereka menikahkanmu denganku, maka pada hari ini, akulah yang melamar dirimu." Abu Darda pun berkata, "Kalau begitu, janganlah kamu menikah dengan laki-laki lain sepeninggalku." Setelah Abu Darda meninggal dunia, Muawiyah yang saat itu menjadi khalifah datang melamarnya. Namun, Ummu Darda menolak lamaran tersebut. Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Isa bin Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Ishaq, dari Silah, dari Huzaifah, bahwasanya ia berkata kepada istrinya, "Jika kamu ingin menjadi istriku di surga nanti, maka janganlah menikah lagi sepeninggalku. Sesungguhnya, seorang wanita di surga akan menjadi milik suaminya yang terakhir ketika di dunia." Oleh karena itu, istri-istri Nabi diharamkan menikah lagi setelah beliau wafat, karena mereka akan menjadi istri beliau di surga. Para ulama berbeda pendapat tentang istri Nabi yang beliau ceraikan semasa hidupnya. Dalam hal ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama, boleh menikah lagi. Pendapat kedua, tidak boleh menikah lagi. Pendapat yang ketiga, wanita yang pernah bercampur dengan beliau haram dinikahi oleh orang lain. Dalam hal ini, Asy-Syafi'i menetapkan pengharamannya secara mutlak. Pendapatnya ini didukung oleh Ibnu Abi Hurairah berdasarkan firman Allah, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Quran Surah Al-Ahzab ayat 6. Perlandaskan hal itu, ada 2 pendapat menyangkut budak-budak wanita yang pernah bercampur dengan beliau lalu ditinggalkan, baik karena beliau meninggal dunia atau sebab lainnya. Menurut satu pendapat, istri-istri Nabi yang haram dinikahi oleh orang lain hanyalah istri yang beliau tinggalkan karena kematian. Dalilnya adalah ayat Takhir atau surah Al-Ahzab ayat 28-29. Sebab jika mereka tidak diperbolehkan memilih laki-laki lain, maka hak pilih yang beliau berikan kepada istri-istrinya itu tentu tidak ada artinya sama sekali. Kemudian, hukuman bagi mereka yang menuduh Aisyah pernah berzina. Barang siapa menuduh Aisyah Ummul Mukminin berzina, maka ia harus dihukum mati berdasarkan ijma ulama. Kesepakatan ini telah dikemukakan oleh As-Suhaili dan yang lainnya berdasarkan nas Al-Quran yang jelas-jelas menyatakan kesucian dirinya. Adapun terhadap istri-istri Nabi yang lain selain Aisyah, para ulama terbagi menjadi 2 pendapat. Kemudian hukuman bagi mereka yang menghina Rasulullah SAW. Demikian juga halnya dengan siapa saja yang menghina Rasulullah, yaitu orang itu dibunuh
baik laki-laki maupun perempuan, berdasarkan banyak hadis yang menegaskan hal tersebut. Akan tetapi, pembahasannya terlalu panjang apabila dijabarkan di sini. Salah satu di antara hadis tersebut berasal dari Ibnu Abbas tentang kisah seorang buta yang membunuh ummu waladnya karena menghina Nabi. Ketika pembunuhan itu disampaikan kepada Nabi, beliau pun berkata, "Saksikanlah oleh kalian bahwasanya darah wanita itu halal." Syu'bah meriwayatkan dari Taubah al-Anbari dari Abu Suwar dari Abu Barzad bahwasanya seorang laki-laki menghina Abu Bakar. Abu Barzad bertanya, "Mengapa tidak engkau penggal saja lehernya?" Abu Bakar menjawab, "Hal itu tidak berlaku bagi selain Nabi." Hadis itu diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Ibnu Adi pun meriwayatkan sebuah hadis dari Yahya bin Ismail Al-Wasiti. Ia berkata, Ibrahim bin Sa'ad dan Az-Zuhri meriwayatkan kepada kami dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, beliau bersabda, "Salah seorang dari kalian tidak boleh dibunuh karena menghina orang lain, kecuali jika ia menghina Nabi SAW." Syekh Al-Imam Abul Abbas Ibnu Taimiyah telah menyusun sebuah kitab khusus dalam masalah ini yang berjudul As-Sarimul Maslu'ul ala Masaba Ar-Rasul. Kitab ini adalah kitab terbaik jika dibandingkan dengan kitab-kitab serupa yang mengupas masalah itu. Kemudian, celaan dari Rasulullah sebagai kafarat. Contoh lain dari kekhususan Nabi SAW adalah apabila beliau menghina seorang laki-laki muslim padahal tidak seharusnya ia hina, maka penghinaan Rasul itu menjadi kafarat atau penghapus dosa baginya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab As-Sahihain dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Ya Allah, aku telah mengambil sebuah perjanjian darimu yang engkau tidak akan menyelisihinya. Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia biasa. Maka orang mukmin mana saja yang tanpa sengaja aku sakiti, atau pernah kucela, atau pernah kudera, atau pernah kulaknat, maka jadikanlah hal itu sebagai doa, pembersih dosa, dan kurbah atau ketaatan yang mendekatkannya kepadamu pada hari kiamat." Oleh karena itu, ketika Muslim menyebutkan keutamaan Muawiyah dalam kitab sahihnya, maka hadis pertama yang dicantumkannya adalah riwayat ini. Kemudian ia menyertakan hadis, "Semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya." Dua hadis tersebut menunjukkan keutamaan Muawiyah. Hal itu juga merupakan salah satu bukti ketinggian ilmu Imam Muslim. Wallahu a'lam. Demikianlah kisah lanjutan tentang Rasulullah SAW. Nantikan kisah berikutnya hanya di channel YouTube Kepoin Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.